Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Jami'ut Durus halaman 177, yaitu pada paragraf terakhir waqad yanubu 'anil fa'ili dhamirul masdari al-mutasarrifi al-muhtasi. Waqad yanubu terkadang mengganti 'anil fa'ili dari fa'il. Terkadang menjadi naibul fa'il. Apa itu dhamirul masdari al-mutasarrifil mukhtasi? Yaitu dhamirnya masdar mutasarrif yang mukhtas. Ka'antakula sebagaimana engkau berkata, hal kutibat kitabatun hasanatun, fataqulu kutibat. Hal kutibat, apakah ditulis kitabatun hasanatun, tulisan yang baik. Fatakulu, lalu kamu mengatakan kutibat, telah ditulis. Apa yang telah ditulis tadi? Domir jelasnya. Domirnya kembali kepada mana sih? Kembali kepada masdar al-mutasarrif al-mukhtas, yaitu lafadz kitabatun hasanatun. Sama dengan mengatakan hal kutibat kitabatun hasanatun, fataqulu, lalu kamu mengatakan kutibat kitabatun hasanatun. Cuma kamu tidak memperjelas. Kalau memperjelas nanti kan jadinya naibul fa'il zahir. Karena ada dhamir, berarti ini namanya naibul fa'il dhamir. Dhamirnya kembali kemana? Kepada masdar mutasarrif mukhtas. Kitabatun itu masdar, dikatakan mutasarrif karena bisa jadi musnad ilaih, dikatakan mukhtas karena disifati dengan kata hasanah. Jadi dhamir dalam lafadz kutibat itu kembalinya kepada kitabatun hasanatun yang di belakang. Makanya dhamirnya masdar mutasarrif yang mukhtas juga bisa menjadi naibul fa'il. Dalam contoh kutibat, ketika ditanya hal kutibat kitabatun hasanatun, fa naibul fa'ili, naibul fa'ilnya dhamirun adalah dhamir mustatirun, dhamir mustatir yaudu yang kembali ilal kitabah, pada lafadz kitabah yang di belakangnya. Wa qad yaudu ad-dhamiru ala masdaril fi'li, terkadang juga dhamirnya itu kembali kepada masdarnya fi'il. Jadi dhamirnya kembali kepada bentuk masdarnya. Wa illam yuzkar, meskipun masdarnya tidak ditulis, masdarnya gak ada. Terus dapat dari mana masdarnya? Ya masdar dari fi'il sebelumnya. Kok gak ditulis? Likaunihi mafhuman ma'hudan lisami, karena sudah dipahami ma'hudan terperhatikan, lisami bagi pendengarnya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wahila, dihalangi, bainahum, di antara mereka, wa baina ma yashtahuna, dan antara sesuatu yang mereka inginkan. Wahila, dihalangi. Apa yang dihalangi naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah masdar dari kata hila. Hila ini hala yahulu haulan wa huulan. Wahila al-huulu, begitu jadinya. Wahila, dan dihalangi, al-huulu, penghalangan. Dapat dari mana Ustadz mendapatkan al-huulu? Masdar dari kata hala yahulu. Paham Mursyid? Wahila, dan dihalangi apa? Dhamir. Nah, dhamirnya itu kembali kemana? Kembali kepada masdarnya dari kata hala yahulu, ay hila al-huulu. Kenapa kok hila? Karena hila ini bentuk mabni majhul. Paham? Yes. Al-ma'hudi zihnan, yang sudah dipahami, sudah diperhatikan, sudah terbesit zihnan dalam zihnan secara pemikiran, Fa naibul fa'ili, adapun naibul fa'ilnya dhamirul masdari al-mafhumi minal kalam, yaitu dhamirnya masdar yang bisa dipahami dari kalam. Berarti nanti dhamirnya kembali kepada masdarnya hila, yaitu berupa lafadz huul. Paham? Wa minhu qaulul Farazdak,
Juga diantaranya adalah ucapannya Al-Farsdak, seorang penyair, yughdi hayaan wa yughda min mahabatihi fama yukallamu illa hina yabtasimu. Yughdi, memejamkan mata, ya toh? Yughdi, memejamkan mata, siapa huwa dia, hayaan karena malu, wa yughda, dan dipejamkan matanya, min mahabatihi karena kewibawaannya, karena keagungannya, fama yukallamu, tidak dibicarai, illa hina yabtasimu, kecuali sedang tersenyum. Titik tekan dalam syair ini wa yughda, dan dipejamkan mata. Dipejamkan mata itu ditutup mata. Apa yang dipejamkan mata? Domirnya kembali kemana? Kembali kepada masdarnya yughda. Aghda yughdi i'ghdaan. Oh, berarti naibul fa'ilnya domir, bukan min mahabatihi, bukan. Seperti itu. Ay yughda al-ighda'u alladhi ta'ahada. Ayyughda, yakni dipejami mata, al-ighda'u, apa pemejaman, alladhi ta'ahada, yang sudah tertanam, yang sudah terpahami, wa huwa ighda'ul ijlali, yaitu pemejaman penghormatan, mahabatan lahu, karena apa ya, kebesaran, lahu, mahabatan, karena kebesaran, karena kemuliaan, lahu, baginya. Naibul fa'ili, naibul fa'il dalam contoh wa yughda min mahabatihi, dhamirul ighdai al-mafhumi min yughda, yaitu dhamirnya ighdha yang dipahami dari kata yughda. Berarti kata wa yughda ini nanti ada dhamir wa yughda, kemudian dhamirnya kembali kemana? Ke masdarnya dari kata yughda. Wa yughda huwanya kembali kepada masdarnya yughda, apa? Ighda. Aghda yughdi ighdaan. Wala yajuzu an yakuna min mahabatihi fi mawdi'ir raf'i 'ala an-na'ibiyyati. Tidak boleh kata min mahabatihinya yang kamu jadikan naibul fa'il. Li'anna harfal jarri huna lit-ta'lil, karena huruf jar min di sini min mahabatihi karena bermakna lit-ta'lil. Syaratnya kan tidak boleh lit-ta'lil sebelumnya, bukan dari kewibawaannya, tapi min mahabatihi karena kewibawaannya. Begitu. Fal majruru, adapun yang dijarkan fi maudhi'in nasbi dalam kondisi nasab ini, ala annahu maf'ulun li ajli, ia menjadi maf'ul li ajli. Berarti min mahabatihi ini secara lafadz mursyid itu memang secara lafadz dia jar majrur, secara tarkib dia jar majrur, tapi secara mahallan dia itu maf'ul li ajli, bermakna karena. Jadi min mahabatihi kalau ditanya tarkibnya jar majrur, mahabatihi jar, tanda jarnya pakai kasrah, itu secara tarkib. Tapi kalau secara mahallan di situ dia nasab. Ilmunya mursyid berkembang jadinya kan. Wa idza kana harful jarri lit ta'lil, jika huruf jar itu bermakna ta'lil, alasan, yanubul majruru bihi anil fa'ili, yanubu al majruru bihi anil fa'ili, sesuatu yang menjarkan itu bisa jadi fa'il, kama alimta. Wa idza kana harful jarri lit ta'lil yanubul majruru bihi anil fa'ili kama alimta li'annahu yakunu. Jika ada huruf jar yang bermakna ta'lil, kemudian majrurnya itu bisa mengganti fa'il, sebagaimana yang sudah kamu ketahui, li'annahu yakunu, karena memang ada
Wal halatu hadhihi, kondisi ini min jumlatin ukhra, termasuk kelompok yang lain. Li'annal maf'ula li ajlihi mabniyun ala su'alin muqaddarin, karena sesungguhnya maf'ul li ajli di sini itu didasarkan pada pertanyaan yang dikira-kirakan. Fa idza qulta, jika kamu berkata waqafan nasu, waqafan nasu, waqafa berhenti, an-nasu manusia, faka'anna sa'ilan, seolah-olah orang yang bertanya, salah bertanya, limadha waqafan nasu, kenapa manusia berhenti? Fakulta, kamu menjawab, ijlalan lil ulama'i, karena mengagungkan pada ulama. Ay waqafu ijlalan lahum, yakni mereka berhenti ijlalan, karena mengagungkan, lahum, kepada ulama. Fa ijlalun, kata ijlalun di sini mabniun ala fi'lin mafhumin minal fi'lil madhkur. Dia itu didasarkan pada fi'il yang dipahami daripada fi'il sebelumnya. Jadi kata ijlalan lil ulama'i di sini, ya toh, itu dipahaminya karena ada pertanyaan waqafan nasu. Tidak usah kamu menjelaskan waqafu ijlalan lahu, tidak usah, langsung kamu jawab ijlalan lahu. Terus ijlalan ini maf'ul li ajli, karena mana amilnya, enggak ada fiilnya. Ya fiilnya memang tidak disebutkan. Nah terus kok tahu kalau ada fiilnya? Menyesuaikan dengan pertanyaannya. Tidak harus kamu jawab bimadza waqafan nasu, waqafu ijlalan lil ulama'i. Tidak usah waqafu, langsung ijlalan lil ulama'i. Begitu. Paham ya? Fakadzalika huna fi baitil Farosdak, begitu juga pada baitnya Farosdak. Idz taqdiru, karena kalau dikira-kirakan, ighda'ul ijlali, yughdha dipejamkan, ighda'ul ijlali, apa pejamannya pengagungkan, ay yughdin nasu ighdha'a ijlalin, yakni manusia itu memejamkan mata ighdha'a ijlalin, ya toh, dengan pejaman karena menghormati. Wa innama yaghduna dzalikal ighdha min ajli mahabati, sesungguhnya mereka hanya memejamkan pemejaman tadi min ajli mahabatihi, karena alasan kewibawaannya, ay mahabatin lahu, wibawa, rasa takut lahu kepadanya, wa ijlalan, dan mengagungkan lima qomihi, pada makomnya, pada kedudukannya. Nah, seperti itu. Saya masih belum nyambung, Ustaz. Oke. Jadi kenapa Ustaz dalam lafaz wa yughdha min mahabatihi itu tidak boleh dijadikan naibul fa'il? Wa yughdha, dan dipejamkan, min mahabatihi, apa dari kewibawaannya, misalnya kalau dibaksakan. Tidak bisa. Kenapa? Karena huruf jarnya yang ada dalam lafaz min mahabatihi itu adalah untuk ta'lil, memberikan alasan. Sementara syarat sebelumnya, yaitu huruf jar itu tidak boleh digunakan karena ta'lil, kalau mau dijadikan naibul fa'il, kan begitu. Fal majruru fi mawdi'in nasbi ala annahu maf'ulun li ajli. Kemudian majrur di sini, majrurnya itu yang mana? Mahaba itu, yang dijerkan dengan min itu, dia secara nasab, dia secara mahallan, dia itu nasab karena menjadi maf'ul li ajli. Min mahabati jar, kalau melihat dari kemasukan minnya ya, tapi kalau melihat kedudukannya, dia itu maf'ul li ajli. Wa idza kana harful jarri li ta'lil, jika huruf jar ini bermakna ta'lil, ya toh. Idza kana harful jarri li ta'lil, jika huruf jar li ta'lil itu ada, yanubul majruru bi anil fa'ili, kemudian majrurnya itu mengganti fa'il, kama alimta, sebagaimana yang kau pahami, sebagaimana sesuatu yang kau ketahui.
li'annahu yakunu, karena alasannya ada, misalnya wal halatu hadhihi min jumlatin ukhra. Kondisi yang seperti ini ada pada model yang lain, ada jumlah yang lain. Kenapa? Karena maf'ul li ajli itu sejatinya didasarkan pada pertanyaan yang dikira-kirakan. Misalnya kamu mengatakan, ya toh, waqafan nas. Ketika kamu mengatakan waqafan nas, maka kamu akan menjawab ijlalan lil ulama'i. Kan begitu? Baik. Kemudian kenapa kok moro-moro kamu menjawab ijlalan lil ulama'i? Padahal di situ tidak ada amil. Dasarnya kamu ngomong ijlalan itu kenapa? Yo karena berpijak kepada pertanyaan yang dikira-kirakan. Yaitu apa? Limadza waqafan nas. Kan begitu. Lalu kamu menjawab ijlalan lil ulama. Kalau diperjelas waqafan nasu ijlalan lil ulama. Nah, kata ijlalun di sini ini dimabnikan, didasarkan, didirikan berdasarkan pada fiil sebelumnya yang sudah bisa dipahami. Begitu juga pada kata wa yughdha bin mahabatihi ini. Dalam baitnya Farosdak ini, ketika dikira-kirakan yughdha ighdha'ul ijlali. Yughdha dipejamkan, apa yang dipejamkan? Ighdha'ul ijlali, pemejaman yang karena menghormati. Jadi tidak bisa kalau kamu jadikan dia sebagai naibul fa'il. Naibul fa'ilnya harus berupa dhamir dari kata masdarnya aghdha yughdi ighdha'an. Ay yughdi an-nasu ighdha'a ijlalin. Nah, begitu. Yughduna dzalikal ighdha'. Hanya saja mereka itu memejamkan pandangannya, memejamkan pemejamannya min ajli mahabati, karena demi kewibawaannya orang itu. Ai mahabatan lahu, karena wibawa, karena takut, karena memuliakan kepada orang itu. Wa ijlalan limaqami, dan mengagungkan kepada makomnya. Paham? Yes. Jadi ini jawaban dari Syekh Mustafa Al-Ghalaini memberikan pandangan atas pertanyaan kenapa kok tidak min mahabatihi. Wa idza fuqida al-maf'ul bihi min al-kalam. Jika maf'ul bihnya itu dalam sebuah pernyataan itu tidak ada, jazat niyabatu kulli wahidin min al-majruri wal masdari wa dzarfil mukhtassaini ala sawa. Maka ketika maf'ul bihnya itu tidak ada dalam satu pernyataan itu, maka boleh menggantinya masing-masing dari majrur, masdar, dzaraf yang mukhtas keduanya itu hukumnya sama. Contoh, famin niyabatil masdaril mukhtas qaulu ta'ala, di antara penggantian masdar yang mukhtas seperti firman-Nya Allah, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Jika ditiup, apa itu? Nafkhatun wahidatun. Wa min niyabatil majruri an taqula yushadu, disanjung, bi dzikril amilina isyadatan azimatan. Mana naibul fa'ilnya? Bi dzikril amilina, dengan menyebut para pekerja, isyadatan azimatan, dengan penyebutan pujian yang agung. Itu contoh yang jar majrur menjadi naibul fa'il. Kalau nafkhatun wahidah nafkhatun wahidah itu contohnya masdar. Kalau yang bizikril amilina itu contohnya majrur bil ba. Kemudian yang contohnya dzaraf, wa min niyabatil dzarfi qauluka yusalla, di salati yaumul jum'ati, apa hari Jumat, seperti itu. Paham?
Sholataha pada sholatnya. Sholatnya Jumat berarti. Paham maksudnya? Faidatun faidah. Mata hudifal fa'ilu ketika fa'il dibuang, wa naba'an naibuhu kemudian naibul fa'ilnya menggantinya. Fala yajuzu tidak boleh ayyudhkara fil kalami ma yadullu alaihi, maka tidak boleh diucapkan dalam satu pernyataan itu ma yadullu alaihi sesuatu yang menunjukkan pada fa'il. Faidatun faidah mata hudifal fa'ilu ketika fa'ilnya dibuang, wa naba'an naibuhu kemudian naibul fa'il sudah mengganti fa'il. Fala yajuzu tidak boleh ayyudhkara disebutkan fil kalami dalam kalam itu, dalam perkataan itu ma yadullu alaihi sesuatu yang menunjukkan pada fa'il. Fala yuqalu tidak diucapkan uqiba disiksa, dihukum. Al-kasulu siapa pemalas minal muallimi dari muallim. Awil kasulu atau adapun pemalas muaqabun disiksa minal muallimi dari muallim. Perkataan yang kayak gini nggak sah, nggak benar, nggak dianjurkan. Kenapa? Karena kamu sudah membentuknya kalimat pasif. Langsung uqibal kasulu tok. Nggak usah kamu sebutkan pelakunya, kan kamu mau menjadikan mabni majhul. Atau awil kasul mu'aqabun, adapun pemalas mu'aqabun adalah disiksa siapa al-kasul. Nggak usah ngomong mu'allim. Bal yuqalu, justru yang dianjurkan untuk diucapkan. Bal yuqalu, justru diucapkan uqiba al-kasulu, cukup. Awil kasulu mu'aqabun, cukup. Wadzalika li'anna al-fa'ila innama yuhdhaf li ghardin. Hal itu karena fa'il dibuang itu karena ada tujuannya. Fa dzikru ma yadullu alaihi munafin lidzalik. Menjelaskan sesuatu yang menunjukkan kepada pelakunya, kepada fa'ilnya, itu kan jadinya menafikan tujuan itu. Lek sampean masih memunculkan sesuatu yang mengindikasikan kepada fa'il, maka tujuan untuk menyamarkan fa'il itu akhirnya tidak nyampe. Karena kamu munculkan, kan begitu. Wong tujuannya fa'il dibuang itu pasti ada tujuan. Kok masih kamu memberikan petunjuk yang memberikan indikasi kepada pelakunya? Ini kan namanya kamu mentiadakan tujuan itu sendiri. Tujuan pembuangannya fa'il. Fa'in aradta dilalata 'alal fa'ili ataita bil fi'li ma'luman. Jika kamu ingin menunjukkan pelakunya, fa'ilnya, maka harusnya kamu mendatangkan diksinya, takbirnya dengan fi'il mabni ma'lum. Fakulta, lalu kamu mengatakan aqaba al-muallimu al-kasula. Aqaba menghukum al-muallimu siapa muallim al-kasula pada pemalas. Nah itu jelas, karena mabni fa'il. Au bismil fa'il atau dengan model isim fa'il. Fakulta, lalu kamu mengatakan al-muallimu adapun muallim, muaqibun adalah orang yang menghukum siapa al-muallim al-kasula pada pemalas. Illa antakula, kecuali kau mengatakan uqiba al-kasulu al-muallim. Kalau saya mengatakan uqiba al-kasulu al-muallimu, gimana? Boleh. Terus al-muallimu ini kedudukannya gimana? Jadi sifat atau jadi mana? Al-muallimu ini jadi sifat atau jadi apa? Fayakunu al-muallimu fa'ilan li fi'lin mahdhufin taqdiru aqaba. Sehingga kata al-muallimu ini menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Fi'il yang dibuang. Kalau dikira-kirakan uqibal kasulu aqabal muallimu. Nah begitu. Faka'annahu lamma qila, seolah-olah ketika ditanyakan uqibal kasulu, faka'annahu seolah-olah lamma qila, ketika ditanya uqiba dihukum al kasulu siapa pemalas, jadi naibul fa'il kan. Sa'ala sa'ilun, lalu seorang penanya bertanya, man aqabahu, siapa yang menghukumnya? Fakulta, lalu kamu mengatakan al muallimu, muallimnya. Ai aqabahu al-muallimu, menyiksanya. Aqaba menyiksa.
Ai aqaba, yakni menyiksahu kepada al-kasul, al-muallimu gurunya. Kalau kayak gitu boleh mursid. Wa yakunu dzalika ala haddi qauli ta'ala. Hal itu sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun. Kata di sini kata rijalun ini bagaimana kedudukannya? Kalau di sini kan dibaca yusabbihu. Ini keterangan ini sebelumnya sudah dijelaskan. Kecuali pada satu bacaan yang membaca yusabbahu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun. Fi qiraati man qara'a yusabbahu majhulan. Bukan yusabbihu. Kalau yusabbihu kan jelas. Fa'ilnya bisa pakai rijalun yang di depannya. Ini dibaca yusabbahu. Kemudian rijalun setelahnya jadi apa? Fayakunu rijalun fa'ilan li fi'lin mahdhufin. Sehingga kata rijalun ini cara mengi'rabnya. Ketika ayat Al-Qur'annya kamu baca yusabbahu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun, maka kata rijalun ini menjadi fa'il dari fi'il yang dikira-kirakan. Kalau dikira-kirakan gimana? Yusabbihuhu rijalun kama taqaddama fi babil fa'il. Keterangan ini sudah ada dalam kajian bab fa'il. Ahkamu naibil fa'ili wa aqsamuhu. Hukum-hukum naibul fa'il dan pembagiannya. Kullu ma taqaddama min ahkamil fa'ili yajibu an yura'a ma'a naibihi li'annahu qa'imun maqamahu falahu hukmuhu. Setiap apa yang sudah berlalu dari hukum-hukumnya fa'il juga itu harus dijaga, harus berlaku kepada naibul fa'il. Kenapa? Karena naibul fa'il itu dia menempati tempatnya fa'il, sehingga ia juga memiliki hukumnya fa'il. Di antara hukumnya apa? Fayajibu raf'uhu, wajib rafa'. Wa yakuna ba'dal musnad, harus jatuh setelah musnad. Wa yudhakaru fil kalami, harus muncul dalam ucapan. Fa illam yudhkar fa huwa dhamirun mustatirun. Jika ternyata tidak disebut dalam sebuah kalam, pernyataan, perkataan, berarti itu disebut, berarti naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Wa yu'annatsa fi'luhu in kana huwa mu'annatsan. Juga fi'ilnya itu harus dimuannatkan jika naibul fa'ilnya berupa muannats. Wa yakuna fi'luhu muwahhadan, fi'ilnya harus berbentuk tunggal. Wa in kana huwa musannan aw majmu'an, meskipun naibul fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Wa yajuzu hadfu fi'lihi li qarinatin dalatin alaihi. Boleh membuang fi'ilnya naibul fa'il karena ada qarinah, ya toh? Karena ada qarinah yang menunjukkan pada pembuangan itu. Fa'ala talibi muraja'atu hadhil ahkami kulliha fi mabhathil fa'il. Maka santri, pelajar, mahasiswa yang mengkaji kajiannya naibul fa'il, dia harus mereview ulang pengetahuannya di bab fa'il. Ketika kamu tahqiq pada kajian bab fa'il, maka naibul fa'il tinggal mengikuti saja, karena syarat ketentuannya sama dengan yang berlaku di bab fa'il. Wa ya'tiya bi amsilatin li naibil fa'ili ala syakilati amsilatil fa'ili. Dan dia harus bisa mencontohkan bentuk naibul fa'il sebagaimana model-modelnya, contohnya fa'il. Paham mursyid? Wa naibul fa'ili naibul fa'il kal fa'ili, seperti fa'il. Salah satu aqsamin dibagi menjadi tiga bagian. Sharihun, ada naibul fa'il sharih. Wa dhamirun, dan ada naibul fa'il dhamir. Wa muawwalun, dan naibul fa'il muawwal bil masdar. Fasarihu, naibul fa'il sharih contohnya kayak gimana? Nahwu yuhabbu al-mujtahidu. Yuhabbu, dicintai, al-mujtahidu, siapa orang yang bersungguh-sungguh. Di sini al-mujtahidu menjadi naibul fa'il meskipun bermakna siapa. Apa yang membedakan dengan fa'il? Kalau fa'il itu fi'ilnya mabni ma'lum, kalau naibul fa'il fi'ilnya mabni majhul. Kemudian dalam penerjemahannya, kalau mabni ma'lum itu kalau mabni majhul itu di, kan begitu. Wa dhamiru, dan naibul fa'il dhamir. Contohnya bagaimana? Dibagi lagi. Imam muttasilun, ada kalanya dhamir muttasil. Katai, seperti ta, min ukrimta, dari lafaz ukrimta. Ukrimta, telah dimuliakan siapa kamu.
Wa imma munfasilun, ada kalanya dhamirnya berupa dhamir munfasil. Dhamirnya terpisah. Nahu, ma yukramu tidak dimuliakan illa ana, kecuali siapa saya. Ini naibul fa'il dhamir munfasil. Wa imma mustatirun, atau ada kalanya berupa naibul fa'il dhamir mustatir tersimpan. Ukramu, dimuliakan siapa saya. Wa nukramu, dimuliakan siapa kita. Wa tukramu, dimuliakan siapa kamu atau siapa dia, perempuan. Wa Zuhairun, adapun Zuhair, yukramu, dimuliakan siapa, gua kembali ke Zuhair. Wa Fatimah, tu adapun Fatimah, tukramu, dimuliakan siapa ia yang balik kepada Fatimah. Itu contoh dari naibul fa'il dhamir. Kemudian yang terakhir, wal muawwal, naibul fa'il muawwal bil masdar. Nahu, yuhmadu an tajtahidu, yuhmadu terpuji, an tajtahidu apa kesungguhan kalian. Takwilnya bagaimana? Wa ta'wilu yuhmadu ijtihadukum, yuhmadu dipuji, terpuji apa? Ijtihadukum, kesungguhan kalian. Ijtihad ini dari mana? Kok ditakwil menjadi ijtihad? Itu adalah penakwilan dari kata ijtihada, yajtahidu ijtihadan. Jadi ditakwil kembali kepada masdar itu dikembalikan kepada mode masdarnya. Ijtihada, yajtahidu ijtihadan. Kok menjadi ijtihad masdarnya? Karena jadi naibul fa'il. Kok ada muncul kom di situ? Karena mengganti dari kata pelaku dari tajtahidu. Kalian semua kata gantinya adalah kum. Rajib ma fassalnahu minal kalami ala aqsamil fa'ili wa ahkami. Coba review kembali apa yang sudah kami sajikan secara detail dari pembahasan terkait dengan pembagian fa'il dan hukum-hukumnya fa'il. Jadi intinya pada paragraf besar ini, pada kajian ahkamu naibil fa'il wa aqsamuhu, bahwasannya pembagian naibul fa'il dan juga hukum-hukum naibul fa'il dan pembagiannya, maksud saya itu sama dengan kajiannya hukum-hukumnya fa'il dan juga pembagiannya fa'il. Jadi apa yang berlaku kepada naibul fa'il juga berlaku persis kepada fa'il. Yang intinya naibul fa'il ini kalau pengen kalian tahu terkait dengan pembagian, hukum-hukumnya dan pembagian-pembagiannya, maka kalau kamu memahami hukum dan pembagiannya fa'il, maka naibul fa'il pasti paham. Yang membedakan itu cuma amilnya. Kalau amilnya fa'il itu mabni maklum atau yang menyerupainya, kalau naibul fa'il itu mabni majhul atau yang menyerupainya. Itu saja, insyaallah pertemuan lagi kita akan membahas bab fasal mubtada wal khabar. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillah.